Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lanjutkan seperti janji saya tadi. Ini pertemuan ketiga, teks fabel. Fabel itu mungkin udah sering dengar di televisi. Fabel itu cerita tentang hewan. Jadi ini materinya bakal seru nih. Karena kalian pasti suka ya nonton film Dora mungkin, terus Kancil dan Buaya, Upin Ipin yang ada cerita bahari itu. Nah, itu kan cerita fabel sebenarnya. Jadi ketika sebuah karya sastra dikatakan fabel kalau tokoh-tokohnya itu hewan. Oke? Jadi kalau mau lihat contoh fabel sebenarnya udah nggak sulit sih, sekarang udah banyak kan. Pada zaman bahari itu kan yang di televisi itu juga contoh dari teks fabel. Jadi kamu sudah bisa banyak referensi gitu ya. Nah, teks fabel ini, nah ini kamu boleh lihat nih ada gambar apa. Ini gambar kancil dan buaya. Paling terkenal ya fabel ini kalau di Indonesia. Jadi pesan moralnya, moral lessonnya gitu ya. Sebenarnya masalah menang kalah itu bukan ditentukan dari kekuatan gitu, tapi masalah cerdas atau tidak. Kan si kancil ini sebenarnya kalau dibandingkan buaya, aduh apalah dia gitu kan. Dia udah kecil, terus dia nggak punya taring, tapi dia cerdas dibandingkan buaya yang memang mungkin lebih besar badannya, bertaring gitu, terus ganas gitu kan. Tapi buaya ini lebih sering dalam ceritanya sering tertipu sama si kancil gitu kan. Jadi memang fabel ini yang paling menjadi ciri khas kalau dulu-dulu itu dia seperti hikayat ya, memberikan pesan yang bisa kita ambil. Jadi hewan aja bisa gitu kok, masa kita nggak bisa gitu kan. Misalnya contoh lain kayak seperti cerita kan ada tuh seperti cerita monyet, kura-kura dengan kancil juga ya kalau nggak salah, kura-kura dan kancil, kura-kura dan siput atau kancil dengan siput gitu kalau nggak salah. Saya pokoknya yang satu lambat, satu lagi dia cepat, si kancil yang cepat ya. Karena dalam beberapa versi gitu, ada yang kancil sama siput, ada yang kancil sama kura-kura. Cuman intinya dalam cerita tersebut si kancil itu jadi orang yang sombong. Ya, lomba lari yuk katanya gitu kan. Lihatlah siput jalannya lama katanya, mau semeter aja 1 jam. Lihatlah aku gitu cepat katanya, kita lomba lari gitu. Ya akhirnya dia lomba lari, pas di pertengahan kan dia sombong, terus dia tidur dulu lah, lamanya itu nanti gitu kan. Rupanya tidur ketiduran gitu. Jadi kita gitu juga ya, walaupun nanti mungkin di kelas kamu merasa kamu siswa yang brilian, pintar gitu kan, nggak ada salahnya tetap berusaha keras gitu, karena namanya sukses itu datang dari ketekunan. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau misalnya pintar pun kita kalau tidak diasah, pisau mana yang tidak tumpul gitu ya. Sama juga setumpul-tumpulnya pisau, kalau kita mau mengasahnya dengan cara yang tepat, ya lama-lamanya pasti juga tajam ya. Jadi ya tergantung gitu. Makanya di kelas jangan jadikan sifat kancil, yang cerdasnya boleh lah contoh, tapi masalah sombongnya jangan gitu ya. Nah, si kura-kura kan tadi katanya jalannya lambat, atau si siput tadi ya jalannya lambat. Tapi kenapa bisa menang? Karena dia gigih. Ya udah, dia tidur, dia terus jalan walaupun pelan tapi lanjut gitu kan. Akhirnya di kisah-kisah itu kita dengar si siput dan kura-kura lah yang menang. Gitu kurang lebih. Jadi memang moral lessonnya sih sebenarnya kalau berbicara masalah fabel ini gitu. Nah terus untuk teks fabel sebenarnya pengertiannya adalah cerita yang mengisahkan dunia hewan yang perilakunya seperti manusia. Jadi seolah-olah hewan ini punya sifat manusia. Fabel juga termasuk cerita fiksi atau hanya dongeng saja. Ada fabel yang didongengkan, ada fabel yang memang mengambil sifat asli hewan itu gitu, dijadikan pembelajaran. Contoh gini, ada fabel tentang kepiting yang serakah. Kalian nonton SpongeBob kan? Nah, SpongeBob itu kan menggambarkan Tuan Crab itu sebagai sosok yang serakah, tapi memang sifat asli kepiting yang di alam pun seperti itu. Jadi kalau kamu pernah melihat petani kepiting menangkap kepiting itu nggak repot. Kalau udah dapat, masukkan aja ke ember, dia nggak akan keluar walaupun dia punya capit. Masukkan rame-rame ke dalam ember gitu. Karena sifat kepiting itu
ketika temannya mau naik, dicapitnya. Asal temannya mau naik, dicapitnya. Akhirnya jatuh. Nanti dia naik lagi, temannya lagi yang capit. Akhirnya nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya mereka berakhir di kuali penggorengan. Jadi dia nggak pernah saling bersinergi gitu. Padahal kalau dibiarkan aja temannya lewat, kan itu mempermudah dia untuk keluar juga gitu kan. Tapi itulah dasar tadi iri dengkinya kepiting. Sama dengan monyet ya. Monyet atau kera gitu. Jadi kalau di daratan Brazil sana, mereka tuh sering memburu monyet. Monyet itu nggak susah nangkapnya. Jadi kalau malam hari diletakkan aja toples yang berisi makanan, buah pisang gitulah ya mungkin, di dalam toples yang lebar tapi ujungnya itu sempit. Mulut toples itu agak sempit gitu ya. Diletak-letak aja di hutan itu, tapi diikat toplesnya ke pohon gitu kan. Nanti monyet itu ngambil pisang itu sampai pagi itu nggak dilepasnya, jadi dia akhirnya terperangkap di toples itu, ditangkaplah sama pemburu gitu. Kenapa dia bisa terperangkap di toples yang berisi buah itu? Karena kan dia masukkan tangannya ke dalam toples untuk ngambil pisang. Karena dia menggenggam itu, tangannya kan jadi susah keluar, jadi besar gitu. Karena ada pisangnya gitu. Jadi dia akhirnya terjebak sampai pagi di situ. Di situ kan kita bisa ambil pelajaran gitu. Sifat monyet itu serakah. Seandainya dilepasnya aja, nggak diambilnya pisang itu gitu, direlakannya aja, mungkin dia selamat gitu. Tapi sifat serakah tadi itulah membawa petaka sama dia. Tetap dipertahankannya supaya dapat gitu kan. Ya boleh sih kita ambis gitu kan, tapi lihat juga konteks. Ya, kalau memang udah rasanya udah nggak sanggup ya jangan gitu. Semangat boleh, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara. Gitu kurang lebih ya pesannya. Jadi fabel ini sebenarnya suatu kajian teks yang sifatnya juga unik gitu, karena memang banyak contoh-contoh di alam ini yang mengajarkan kita sesuatu yang pantas dipelajari. Seperti sifat kepiting tadi, sifat monyet, terus sifat burung elang. Tahu burung elang? Burung elang itu kan disebut sebagai rajanya langit. Kenapa? Karena burung elang itu yang terbangnya paling tinggi, paling cepat. Tahu nggak burung elang itu kalau masih pertama mau terbang, masih sayapnya belum tumbuh sempurna, itu dilepas sama induknya dari sangkar, diterjunkan ke jurang gitu supaya jatuh. Kalau kita nganggapnya kan, wih betapa kejamnya lah si induknya ini tadi gitu kan. Padahal itulah cara induknya itu untuk membuat anaknya itu mau nggak mau harus belajar terbang. Mungkin kalau dibiarkannya aja, dimanjakannya elang tadi gitu kan, sampai dewasa disarang aja, dikasihnya makanan, handphone, main Instagram, nggak tumbuh-tumbuh sayapnya kayaknya gitu ya. Tapi ini elangnya itu dipaksanya terbang gitu supaya dia bisa punya sayap yang kuat dan kokoh. Jadi fabel itu mengajarkan kita banyak moral lesson. Jadi jangan ragu-ragu tuh untuk baca moral lesson-nya si elang. Oke? Nah, ciri-ciri si fabel itu pertama, dia punya tokoh utama hewan. Jadi tokoh utamanya harus hewan dulu ya. Kalau misalnya dia cerita seperti manusia yang ada miara hewannya, bukan fabel. Jadi fabel itu harus didominansi atau domainnya hewan. Terus temanya dari cerita fabel tersebut umumnya mengenai hubungan sosial. Misalnya seperti semut dan belalang. Kan ada ceritanya tuh si belalang itu malas gitu, kerjanya cuma nyanyi-nyanyi aja, tidur-tidur aja. Terus si semutnya kerja. Pas musim dingin kan belangnya kelaparan, dia minta makanan sama si semut, tapi nggak dikasih gitu. Karena ngapain aja kok selama ini, kata semut. Ternyata dia sibuk konser gitu ya. Jadi jangan sering melupakan pelajaran gitu ketika nonton apa segala macam. Ya jadi nanti kayak belalang. Jadi memang prosesnya itu yang jadi pelajaran buat kita, sifat-sifatnya itu gitu. Nah, terus dia pengkarakternya digambarkan dari perilaku manusia, misalnya seperti buruk, egois, cerdik, rajin gitu ya, empati. Terus selanjutnya dalam fabel juga biasanya terdapat konflik kok. Jadi walaupun ceritanya ini ringan, tapi pasti ada konflik-konflik tersendiri dalam ceritanya yang membuat kita belajar. Dari situ kita belajar, oh ternyata kalau menghadapi situasi seperti ini itu harusnya seperti ini gitu. Terus cerita fabel juga lengkap dengan latar tempat, waktu, sosial, dan emosional. Jadi gimana sih misalnya si kura-kura emosi ketika direndahkan si kancil, itu ada emosionalnya.
tempatnya di mana, terus kondisi alamnya. Terus ciri bahasa digunakan pada fabel juga sifatnya itu naratif. Naratif itu sifatnya berurutan atau sistematis. Mulai dari struktur orientasi, mungkin komplikasi, resolusi, koda. Jadi dia nggak boleh ketukar-tukar. Namanya menceritakan sesuatu itu kan harus runtut. Coba kalau kita cerita sama orang dari awal ke akhir, ke tengah, ke akhir lagi, pasti orangnya juga bingung gitu kan. Jadi harus sistematis gitu. Terus di dalamnya juga berisi amanat atau pesan yang mau didengar pembaca. Nah itu yang paling menjadi ciri khas dari fabel. Moral lesson-nya. Naratif teks atau fabel dalam bahasa Inggris juga moral lesson yang diambil. Nah terus struktur teks fabel itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Jadi orientasinya itu adalah pengenalan dasar si tokoh. Tokohnya tadi hewan itu ya. Misalnya si kancil itu gimana background profile-nya, sifat dasarnya gimana gitu kan. Terus si kura-kura gimana, buaya gimana. Kan di awal-awal cerita dikenalkan semua dulu, siapa-siapa aja tokohnya, karakternya gimana. So setelah itu nanti mereka menjalankan jalannya cerita berdasarkan karakter itu gitu kan. Jadi nanti akhirnya muncul konflik. Konflik itu kan masalah. Ketika misalnya si egois jumpa dengan si baik, mungkin nggak masalah. Ketika si egois jumpa sama si egois, nah itu yang terjadi konflik. Yang akhirnya membutuhkan penyelesaian. Penyelesaian itu yang kita sebut sebagai resolusi. Terakhir, karena ini memang di tingkat masih jenjang yang dasar, kalian kelas 7, itu dikasih koda. Koda itu sebenarnya penutup, tapi isinya amanat. Amanat yang dituliskan secara tertulis. Beda sama cerpen. Kodanya cerpen tidak memuat amanat tertulis, karena cerpen itu sudah diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah bisa berpikir abstrak. Biasanya siswa itu bisa berpikir abstrak mulai dari kelas 9 sampai ke atasnya. Kalau 7-8 itu masih sulit, untuk mengkonsepkan sesuatu itu masih agak sulit. Tapi belajar ya, supaya kognitifnya tumbuh. Nah, resolusi tadi itulah yang pada dasarnya akan menyelesaikan masalah. Lalu dari masalah itu kita pasti belajar sesuatu ya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi kalau kita nggak mau belajar. Pasti masalah itu muncul supaya kita mempelajari sesuatu. Terus dari sesuatu itu ke depan kalau jumpa sesuatu yang lebih kompleks lagi, udah jadi dasar kita tuh untuk belajar menyelesaikan dan menghadapinya dengan cara yang bijaksana. Jadi kalau orang terus-terusan nih dalam hidupnya itu menghindari masalah, dia nggak akan pernah jadi manusia yang utuh, yang dewasa gitu, karena beban kita tuh sebenarnya udah ditakar kayak PR, seperti PR ya, misalnya kamu dikasih PR matematika atau bahasa Indonesia 5 soal, kamu nggak mau ngerjain, terserah lah nggak mau ngerjain kan, toh nanti naik kelas juga gitu dalam pikiran kamu gitu. Padahal apa yang kamu abaikan hari ini, suatu hari juga akan datang padamu dalam bentuk yang lebih kompleks lagi gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kamu nggak mau ngerjain PR, hari ini kamu nggak mau menuruti perintah orang tua, hari ini nggak mau mengerjakan kewajiban-kewajiban, nanti kewajiban itu bakal datang lagi dalam bentuk yang lebih besar, percayalah itu. Jadi nggak ada masalah itu yang dihindari jadi kecil, yang ada makin kompleks. Jadi kalau jumpa PR, ada masalah, diselesaikan, oke? Jangan dihindari. Apa yang dihindari itu akan semakin rumit jadinya. Oke? Terus selanjutnya unsur kebahasan teks fabel. Jadi karena dia ini bercerita tentang seekor karena dia hewan ya. Seekor hewan, dia sering mencantumkan kata kerja aktif gitu. Terus ada kata sandang. Kata sandang itu adalah kata yang menyatakan jumlah nomina, seperti si atau sang. Si itu kata sandang netral, sang itu kata sandang tunggal. Si buaya misalnya kan, si buaya itu bisa banyak, bisa lebih dari satu, bisa satu. Tapi kalau sang itu pasti satu. Sang kancil, sang raja, sang pangeran itu pasti satu. Lalu penggunaan konjungsi kata hubung seperti waktu ya, lalu akhirnya, kemudian, setelah itu, nah itu juga sering karena pada dasarnya kan fabel ini pecahan dari teks naratif. Teks naratif itu erat kaitannya dengan tokoh, latar, dan alur. Jadi selalulah yang namanya menceritakan seorang itu ada kronologinya, ada step by stepnya. Nggak mungkin ya kalau seorang itu diceritakan langsung plot besar gitu kan.
begitu lahir langsung besar, langsung sekolah, langsung kuliah gitu kan, nggak seperti itu, pasti ada kronologinya. Nah terus menggunakan keterangan tempat dan waktu. Karena apa? Karena tempat dan waktu itu berkontribusi kepada pengambilan amanat. Beda loh, orang yang rajin di tahun 45, orang yang rajin di tahun 45 sama orang yang rajin di tahun 2000-an, nilainya itu beda. Orang yang ranking 1 atau yang berilmu lah di tahun 40-an tanpa ijazah pun itu lebih diacungi jempol kebanding yang tahun 2020 sekarang dengan banyak sertifikat. Kenapa? Karena orang dulu itu belajarnya benar-benar niatnya tulus, ikhlas, nggak terkontaminasi apapun kayak handphone, media, apa segala macam. Nah kalau yang sekarang kan udah banyak kontaminasinya. Misalnya kalau kalian ngerjakan PR aja ya, bukan saya seuzon, tapi kadang-kadang kan ada juga terbesit dalam hati untuk copy paste gitu ya kan. Jadi itu sih yang sebenarnya menjadi cobaan untuk kita sekarang. Jadi kadang-kadang kemudahan dan kecanggihan teknologi itu justru memancing kita untuk berbuat curang. Kan lebih gampang copy paste, kan lebih gampang langsung di print, ngapain pula capek-capek membuat puisi gitu kan. Padahal proses belajar itulah sebenarnya yang tidak tergantikan. Kalau orang sekolah cuma dapat ijazah, gampang. Terus nanti ketika ijazahnya terbakar atau hilang, dia nggak ada bedanya sama anak-anak di jalanan, kan gitu. Jadi sebenarnya inti dari sekolah atau menuntut ilmu itu bukan soal dapat nilai tinggi atau sertifikat, tapi bagaimana kamu bisa mengaplikasikan ilmu itu dan bermanfaat bagi banyak orang, gitu ya. Jadi bukan soal high class-nya nilainya, tapi bagaimana bermanfaatnya ilmu yang kamu punya itu, gitu. Banyak pun ilmunya, tapi kalau cuma untuk diri sendiri kan ya sepertinya agak kurang bermanfaat gitu ya. So itu aja untuk hari ini. Ada lagi kalau misalnya ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan di WA sekali lagi ya, di grup atau di WA pribadi, nanti saya balas, atau di kolom komentar di YouTube-nya. Jangan lupa like dan subscribe, CL gitu ya. Nah jenis teks fabel itu ada dua, ada fabel koda dan non koda. Kalau yang koda itu dia punya penutup, jadi dia harus isi ceritanya itu selesai, kayak cerita kancil dan buaya tadi, cerita belalang dan semut, cerita siapa lagi, kancil dan kura-kura. Tapi kalau fabel non koda itu dia tidak punya akhir, bukan yang nggak selesai, tapi ceritanya masih to be continue, berlanjut gitu. Kan ada ya tipe fabel seperti itu, seperti fabel 5 sekawan yang kayak yang cerita di televisi Upin Ipin itu kan, wisata bahari, terus pada zaman bahari itu kan dia non koda karena masih bersambung ceritanya. Ada satu konflik nyambung lagi itu namanya fabel non koda karena dia nggak sampai pada titik akhir, masih berlanjut gitu. Tapi kalau fabel koda dia jelas, udah sampai di situ aja, udah habis, langsung dapat apa sih yang bisa kita pelajari gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti boleh kembali lagi saya ingatkan untuk di WA. Karena ini sifatnya rekaman, jadi kamu nanti boleh ulang-ulang di rumah kan, jadi lebih efektif, bisa bisa di remind kembali gitu kan. Karena tahu ada sesuatu, kayaknya kemarin tuh pernah baca teks fabel ini deh gitu kan, jadi boleh nanti ditanyakan sekaligus. Ini pertemuan ke-3 ya, jadi udah selesai lah. Mungkin bulan ini kita udah fix gitu kan, karena memang bulan ini sejatinya itu 3 kali pertemuan. Jadi nanti selanjutnya bulan depan kita udah nggak ada rekaman, kita langsung tatap muka insya Allah kalau memang masih diizinkan. Masih saya pengampunya, terus masih dalam materi yang sama, mudah-mudahan sehat selalu dan dalam jalan yang masih bisa kesini gitu ya. Nah untuk konten bahasa nanti bolehlah saya minta tolong untuk dicatat ya.
Jadi kalau setiap kali kita mengadakan pertemuan, kan selalu saya menjelaskan definisi, ini definisinya ya, batasannya ini strukturnya ya, ini konten bahasa atau unsur kebahasaannya ya gitu. Itu kalau bisa walaupun dalam bentuk file seperti ini tetap kamu catat. Karena kalau kamu cuma nonton aja, saya jamin dengan banyaknya Zoom yang kamu tonton dalam minggu ini, kamu sudah pasti besok lupa ya. Apalagi di handphone banyak notif, terus nanti lihat lagi Upin Ipin, lihat lagi channel YouTube, lihat lagi nanti IG, udah deh, hilang semua ilmunya gitu kan. Makanya coba nanti kalau misalnya sudah sambil mendengarkan ini, seperti unsur, struktur, terus definisi, itu harap dicatat. Jadi sambil mencatat itu sambil mengingat kembali sekaligus untuk arsip. Ketika kamu lagi waktu kosong bisa dibaca-baca. Tapi kalau dalam bentuk file kan masih berantakan gitu, nggak tahu yang mana bahasa Indonesia nanti, mana yang matematika. Jadi sambil belajar, mana tahu sambil dicatat itu ketemu pertanyaan yang oh ternyata ini kayak mana ya maksudnya gitu kan, dapat ilmu baru. Jadi ketika kamu baca, kamu dapat sekitar 30%. Kalau kamu mengamati 10%, mendengarkan 15%. Kalau misalnya sudah mencatat itu udah fix dia persennya. Jadi dia komplit gitu. Jadi ini udah mendengarkan, udah melihat, udah mungkin sambil komentar dalam hati kali ya kalau nanti dengarkan rekaman ini. Tapi pastinya jangan lupa dicatat di rumah. Kalau di buku kalian di kelas 7 ya, dia ada Hubble juga setelah puisi tadi. Oke, sebentar ya, saya sambil buka webnya. Nanti kalau di rumah kita masih nanti belajar tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Jadi nanti ada kalimat majemuk di halaman 185, coba dibaca ya. Soalnya kalimat-kalimat itu penting, sering keluar di soal. Dan memang tidak terulang lagi, seperti klausa, kata penghubung sebab akibat. Jadi beda kalimat tunggal dan kalimat majemuk itu sebenarnya letaknya terdapat pada jumlah klausanya. Klausa itu apa? Klausa itu struktur yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi ada kalimat itu yang satu aja subjeknya, satu predikatnya. Misalnya, ibu pergi ke pasar tadi pagi, ya udah, ibu subjek, pergi predikat satu kan. Tapi kalau pendek pun dia bisa aja dia majemuk. Misalnya, ketika dia datang, saya pergi. Udah, itu udah majemuk. Ketika konjungsi dia klausa 2, dia datang, saya pergi, klausa 1. Jadi selama dia udah ada dua subjeknya, dua predikatnya, dia sudah dikatakan sebagai kata kalimat majemuk. Oke. Terus ada juga tuh di puisi rakyat itu masalah konteks tadi ya. Nah, ini yang 6 nih kayak fabel. Fabel itu ada di sini peristiwa-peristiwanya, kalian disuruh analisis. Kalau emang rajin-rajin bacain fabelnya di rumah sambil sore-sore kalau pulang dari tempat aktivitas, entah mungkin di bimbel atau di mana, coba dibacain fabelnya supaya ada backgroundnya ketika belajar. Jadi dia lebih nyambung gitu.
Jadi dia ada menentukan watak tokoh. Jadi fabel ini kan pasti seperti naratif teks. Dia ada juga tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa. Jangan lupa ya, tema dan judul itu tidak sama. Tema dan judul itu tidak sama. Tema itu dia lebih umum, lebih luas. Kalau judul itu dia kepala karangan. Kalau dalam dunia sastra, judul itu tidak selalu menggambarkan isi. Jadi kalau ditanya tema, harap dibaca semua deh gitu ya. Terus latar, sekarang itu ada namanya latar metaforik. Latar metaforik itu adalah latar yang menggabungkan antara latar waktu dan antara latar suasana dengan latar tempat. Jadi misalnya dia pulang ke rumahnya dalam keadaan sepi. Di ujung-ujung meja itu terdapat bunga-bunga putih seolah-olah baru terjadi peristiwa pemakaman. Gitu-gitu. Jadi dia ada tempat, ada suasananya gitu kan. Itu namanya metaforik. Kalau keluar di ujian seperti itu ya. Terus sudut pandang ya. Sudut pandang itu adalah letak pengarang dalam cerita. Nanti dia ada sudut pandang orang pertama, ada yang ketiga. Kalau pertama misalnya tokohnya ada di dalam cerita, sementara kalau yang ketiga mungkin ada di luar, dia menceritakan orang lain gitu kan. Terus adanya penokohan. Penokohan itu kan ada yang dia secara analitis, ada yang dramatik. Makanya dari situ nanti kita tahu ada tokoh itu yang protagonis, ada yang antagonis, ada yang tritagonis. Nah, terus begitulah ya, dia menentukan rangkaian peristiwa. Jadi ada struktur fabel itu tadi ya, pertama dari orientasi, komplikasi, resolusi. Kalau masih ragu pengertiannya, coba dibaca-baca lagi di halaman 209. Terus di konten bahasa, ingat orientasi itu biasanya mengandung kata keterangan ya, keterangan tempat, keterangan waktu, karena dia pembuka. Itulah yang menjadi ciri kebahasaan teks naratif. Misalnya once upon a time kalau bahasa Inggris kan, kalau kita pada suatu hari. Ini kontennya mana sih? Oke, jadi dia kontennya itu unsur-unsur ya. Nanti ada yang dia deskripsi ya. Tokohnya itu dideskripsikan. Ada tokohnya itu yang digambarkan secara langsung. Ada tokohnya itu yang tokoh diri sendiri gitu. Jadi nanti rame. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ini nggak terakhir kita bahas fabel. Fabel masih ada budgetnya sekitar 1 minggu lagi. Terus penggunaan kalimat ya. Jadi dalam diksi fabel itu dia biasanya menggunakan kata-kata arkais, menggunakan sinonim atau antonim. Terus 2 menit lagi. Sinonim atau antonim. Selanjutnya dia ada kata-kata sifat dan kalimat langsung. Karena pada dasarnya dalam naratif teks kita selalu disuguhi dengan kalimat langsung. Ingat, kalimat langsung ada yang petikan langsungnya. Terus dia berisi moral lesson. Jadi biasanya mengandung konjungsi simpulan. Jadi oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu juga bisa. Tapi biasanya jadi yang paling sering di akhir-akhir. Karena kode atau amanat itu biasanya berisi solusi dari masalah yang ditampilkan di resolusi tadi. Oke, karena materi dan waktunya sudah memadai, maka sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi nanti mudah-mudahan di pertemuan keempat. Jangan lupa membaca buku di rumah dan kerjakan tugasnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.